Selamat berjumpa kembali dengan Akti Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Ya, baik. Saya mau mulai dulu dengan pengantar sebentar. Jadi, Ibu Bapak, Saudara sekalian, kita akan bersama-sama selama 5 sesi, 5 kali pertemuan. Hari ini yang pertama, kemudian minggu depan itu Kamis dan Jumat, kemudian minggu depannya lagi Kamis dan Jumat. Jadi ada 5 pertemuan dengan 2 materi pokok, yaitu yang pertama, pengertian dan peran empati dalam konseling, itu akan kita bahas pada hari ini dan Kamis depan. Kemudian materi yang kedua, pengertian dan peran mendengar dalam konseling, kita akan bahas pada tanggal 12 dan 18 Maret. Sedangkan untuk refleksi tugas empati dan mendengarkan, kita akan bahas di pertemuan terakhir sesi kelima pada tanggal 19 Maret. Saya kira itu sudah dipahami oleh Ibu Bapak sekalian. Kita akan mulai saja. Hari ini kita akan membahas sebagian sikap konselor dengan penekanan pada sikap empati. Pengertian dan peran sikap empati dalam konseling. Berikutnya, kita akan lihat dulu tujuan umum. Tujuan umum setelah dua sesi ini kita akan, partisipan diharapkan memahami 10 dasar sikap konselor. Yang kedua, partisipan memahami pengertian empati. Dan yang ketiga, partisipan memahami peran empati dalam konseling. Kemudian kita lihat tujuan khususnya. Tujuan khususnya ada tujuan khusus, Kak Eca. Berikutnya. Yang pertama, partisipan dapat menjelaskan mengapa konselor pastoral harus memiliki 10 sikap. Yang kedua, partisipan dapat menjelaskan mengapa 10 sikap tersebut diibaratkan sebagai pelangi. Yang ketiga, partisipan dapat menyebutkan sikap mana saja yang masih perlu dikembangkan. Dan yang keempat, partisipan dapat berlatih sikap empati dalam sesi-sesi ini. Kita akan lihat alokasi waktu. Yang sesi yang pertama, yaitu hari ini, kita sudah agak terlambat, jadi durasi waktunya kurang dari 150 menit. Tapi tidak apa-apa, kita bisa mengejar. Kita akan mulai penyajian, pembukaan tadi sudah, lalu kerja individu karena ada latihan soal dan pembahasan. Saya berharap masing-masing bisa mengerjakan, kemudian kita akan kerja dalam kelompok. Dan penutup. Ini rancangan kita untuk sesi yang pertama. Baik, kita mulai saja ya Ibu dan Bapak. Kita mulai dengan empati. Tetapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu. Berikutnya Kak Eca, sikap konselor pastoral. Ada 10 sikap. Saya kira Ibu dan Bapak pasti sudah ada yang memahami sikap-sikap ini. Kalau Ibu dan Bapak sudah membaca buku Pak Toto, yaitu Konseling Pastoral, Konsep dan Penerapannya di Era Milenial, bab 4 dan 5 itu tentang sikap dan keterampilan, paling tidak Ibu dan Bapak sudah mendapat gambarannya. Lagi pula saya yakin Ibu dan Bapak punya pengalaman dan istilah-istilah ini tidak asing untuk Ibu dan Bapak. Jadi ada 10 sikap yang perlu dimiliki oleh konselor pastoral. Yang pertama adalah empati. Yang kedua tertarik. Yang ketiga percaya pada proses. Yang keempat terbuka. Yang kelima spontan. Yang keenam tulus hati atau asli atau otentik. Yang ketujuh kenal diri. Yang kedelapan holistik.
yang ke-9 universalistik, dan yang ke-10 otonom. Kita akan melihat yang pertama dulu, yang pertama dan utama, dan inilah yang akan kita bahas lebih banyak. Saya yakin Ibu dan Bapak tahu kata empati ya. Empati itu merupakan sikap konselor pastoral yang pertama, terutama, dan menjadi dasar bagi 9 sikap lain. Istilah yang sangat terkenal untuk empati adalah put yourself in their shoes. Jadi kita memakai sepatu orang lain. Itu istilahnya. Jadi kita memakai sepatu orang lain. Istilah yang sangat umum, sangat dikenal untuk menjelaskan tentang empati. Berikutnya, nah, berempati adalah melihat keadaan bukan dari sudut pandang kita sendiri, melainkan dari sudut pandang yang bersangkutan. Ya, sekali lagi, istilah yang terkenal untuk menjelaskan empati adalah memakai sepatu orang lain. Kalau di dalam pertemuan yang offline, saya biasanya minta peserta untuk mencoba sepatu temannya. Tapi karena kita ini sekarang online, agak sulit juga, kecuali Ibu dan Bapak mau mencoba memakai sepatu barangkali pasangannya, atau anaknya, atau orang tuanya gitu ya. Untuk bisa merasakan bagaimana sih rasanya kalau saya memakai sepatu orang lain gitu. Tetapi yang jelas terminologi ini ingin menjelaskan bahwa kita melihat dunianya seolah-olah kita berada dalam dunianya. Itu yang dimaksudkan. Karena hanya dengan begitu kita bisa melihat seperti dia melihat dan merasa seperti dia merasa. Bukan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, bukan, tapi saya melihat seperti dia melihat dan saya merasa seperti dia merasa. Dengan begitu saya bisa memahami dunianya dari kacamatanya, dari sudut pandangnya, dari persepsinya, begitu. Nah, berikutnya, dengan empati, konselor pastoral akan mampu menjadi teman seperjalanan sejati konseli. Ini yang penting. Jadi kita bisa menjadi teman seperjalanan sejati konseli kalau kita bisa berempati dengan konseli. Berikutnya, Kak. Bu Bapak, kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu atau bagaimana? Boleh langsung disampaikan? Biasanya bagaimana? Ya, terserah Ibu. Ya, boleh. Saya di stop boleh. Supaya tidak lupa ya. Kalau ada pertanyaan silahkan saja. Saya di stop dan saya memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Tanpa empati, konselor pastoral mudah tergelincir berperan sebagai pengkhotbah. Ini hati-hati, biasanya ini para pendeta, maaf ya. Guru, ini di sini juga banyak guru, ya. Lalu penasehat, lalu berperan sebagai konsultan atau instruktur atau pewawancara atau sebagai peneliti, penyelidik, penyidik dan lain sebagainya. Padahal kita harus menghindarkan peran-peran seperti itu. Konselor tidak bisa berperan sebagai pengkhotbah dan lain sebagainya, tetapi dia harus berperan sebagai konselor karena dia memiliki empati kepada konselingnya. Berikutnya, Kak. Ya. Nah, empati itu bukan berarti konselor pastoral mengambil alih masalah yang dihadapi oleh konseli. Bukan ya. Kita tidak mengambil alih masalah konseli. Masalah konseli tetaplah masalah konseli. Ya. Tetapi kita bisa merasakan bagaimana dia merasakan. Nanti ada latihan-latihan di mana kita bisa merasakan. Gambar itu saya cantumkan karena bagus untuk menggambarkan
empati ya. I know exactly how you feel. Saya tahu bagaimana rasa apa yang kau rasakan karena saya juga merasakan seperti yang kau rasakan. Nah, empati itu memungkinkan berikutnya konselor pastoral memasuki dunia, konseli tetap bertanggung jawab tadi sudah ya atas masalah yang dihadapinya. Empati memungkinkan konselor pastoral memasuki dunia konseli dan menghayati pengalamannya. Ini yang penting, sebagaimana adanya, sebagaimana yang dirasakan konseli tanpa membuat label, penilaian atau penghakiman. Ya, itu memungkinkan kita bisa memasuki dunia konseli dan menghayati pengalamannya sebagaimana adanya. Tidak menjudge, tidak menghakimi, tidak menilai, tidak membuat label. Ini bukan berarti konselor pastoral setuju dengan semua ide konseli. Jadi memahami itu bukan harus setuju, tidak selalu selamanya setuju. Ya, berikutnya Kak, betul tadi sudah. Nah, dengan empati, konselor pastoral itu dapat membantu konseli mengungkapkan semua yang dirasakannya dengan bebas. Karena tidak perlu dihakimi, tidak perlu dinilai, ya. Dapat mengungkapkan secara bebas tanpa rasa khawatir atau takut diberi label, dipersalahkan, dinilai, bahkan dihakimi. Itu dengan empati. Sekarang kita akan lihat, ya, kita akan diskusikan. Apakah empati dengan simpati itu sama atau berbeda? Nah, kita akan buka diskusi kecil ya, brainstorming aja. Mungkin ada Ibu dan Bapak mau memberi masukan, mau sharing. Empati dengan simpati itu sama atau beda? Kalau beda, di mana letak perbedaannya? Monggo, silahkan. Bisa dibuka Kak Eca supaya teman-teman yang mau nimbrung, mau sharing, mau memberi masukan, bisa kita dengarkan. Mari Bapak Ibu, empati dan simpati itu sama atau berbeda? Beda, Bu. Ya, silakan. Ini silakan Ibu Caya. Ya, kalau saya memahami empati dan simpati berbeda, Bu. Kalau simpati itu hanya sekedar kasihan begitu. Saya tidak masuk dalam dunianya konseli begitu. Kalau saya memahami seperti empati dari orang Samaria begitu ya. Orang Samaria yang menolong seorang yang terkapar di jalan itu empati karena dia betul-betul ada dalam posisi orang itu. Jadi kalau pakai istilah saya tidak tahu apa saya betul atau tidak ya. Kalau saya simpati mungkin saya hanya saya mendengar dia, tapi kalau empati saya mendengarkan dia begitu. Itu yang saya pahami, Bu. Bagi saya beda sangat beda. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain barangkali? Ya, ada Ibu. Ya, silakan Bapak. Simpati dan empati itu berbeda. Perbedaannya kalau simpati itu misalnya kepada memberikan bantuan kepada yang mengalami bencana. Kalau simpati itu hanya sampai pada pemberian bantuan, simpati. Tetapi, simpati ya, hanya pada permukaan saja. Misalnya hanya sampai pada memberikan bantuan. Tetapi kalau empati, bagaimana ia mau merasakan bahwa sebagaimana ia kehilangan hartanya atau nyawa dampak dari sebuah bencana itu. Dia betul-betul mau masuk lebih dalam, merasakan apa yang dirasakan oleh yang mengalami bencana itu. Ya, itu saya melihat perbedaannya. Ya, terima kasih Bapak. Ada yang lain barangkali? Silakan. Masih ada? Tidak? Ya, baik. Kita akan melihat slide berikutnya ini ya.
Kak Eca? Ya, oke. Ya, ini kita akan lihat perbedaannya ya. Kalau ini empati dengan simpati. Kalau simpati dia mengatakan I'm sorry that you are in pain. Ya, saya sangat menyesal Anda menderita. Kalau empati saya merasa. Saya merasakan penderitaan Anda, rasa sakit Anda. Itu, saya ikut merasakan. Kalau simpati sekadar ya saya ikut berduka cita. Itu simpati. Tapi kalau empati saya ikut merasakan kehilanganmu gitu ya. Terutama ini kalau di rumah duka itu banyak simpatinya karena orang datang menunjukkan bela sungkawa, kemudian ketika dia berbalik agak menjauh dari yang kehilangan, dia sudah bisa tertawa-tertawa ya. Tapi ada di mana orang ikut merasakan bagaimana kehilangan orang yang dikasihi. Nah, itu empati ya. Jadi kalau dalam kata-kata dijelaskan kalau simpati hanya mengatakan I'm sorry that you are in pain. Saya menyesal karena Anda dalam penderitaan itu, dalam kesedihan itu. Tapi kalau empati saya merasakan kesedihanmu, kesakitanmu, luka hatimu, dan seterusnya. Cukup jelas ya ini ya. Ada pertanyaan, masukan barangkali? Tidak? Jelas, Ibu. Jelas ya? Oke. Nah, berikutnya sekarang. Yang kedua, nanti kita akan latihannya sesudah penjelasan ini ya. Sesudah penjelasan ini berakhir, kita akan ada latihan. Yang kedua, sikap yang kedua adalah tertarik. Tertarik itu berminat. Tertarik pada konseli beserta kehidupan dan krisis yang dialaminya. Karena itu, karena berminat, maka sukarela dan sukacita. Ya. Punya passion, itu penting ya. Punya rasa ketertarikan pada konselinya. Itu bukan merupakan beban, keterpaksaan. Bukan, berikutnya kita lihat, bukan untuk kepentingan konselor. Misalnya menyelesaikan tugas, misalnya karena ada kuota, sebagai konselor harus konseling sekian jam setiap hari misalnya, bukan melulu karena itu, ya. Bukan untuk membuktikan teori atau mencari informasi, bukan juga supaya dianggap sok penting gitu ya, atau cari popularitas supaya populer ya. Memang tertarik pada konseli lebih daripada kepada dirinya sendiri. Karena itu dia tidak keberatan kalau HP dimatikan. Ini biasanya yang paling berat ya. Kalau konseling HP harus dimatikan itu berat karena kita ini sangat terikat kepada handphone. Tetapi kalau kita itu memang tertarik, berminat, ya, melakukan itu untuk kebaikan konseli, ya itu antara lain itu HP-nya dimatikan, ya, selama konseling berlangsung supaya kita tidak tergoda untuk menjawab telepon atau menjawab WhatsApp atau menjawab lainnya. Karena apa? Karena kita tertuju, perhatian kita tertuju kepada konseli. Ya, itu tertarik. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah percaya pada proses. Itu sikap yang ketiga, percaya pada proses. Percaya pada proses ini utamanya terkait dengan waktu yang dipakai oleh konseli untuk memproses krisisnya. Sebagai konselor kita percaya, meyakini bahwa tiap krisis kehidupan itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Ya, tidak ada satu krisis yang sama, persis. Ada waktunya krisis datang, ada waktunya krisis pergi, ya, dan itu berbeda-beda dari krisis yang satu ke krisis yang lain. Ya. Tiap krisis kehidupan
itu memiliki tempo, irama, dan isi yang berbeda-beda. Jadi itu unik. Tidak bisa instan. Ya. Karena itu melalui proses. Tiap krisis membutuhkan proses yang berbeda. Tidak ada jalan pintas, yaitu instan tadi. Jadi bukan seperti makanan yang bisa instan gitu ya. Dalam mengatasi krisis kehidupan. Karena itu konselor pastoral perlu panjang sabar, ya. Sabarnya panjang. Konselor tidak boleh mempercepat atau melambatkan proses krisis itu. Wah, ini kok kayaknya saya tertarik ya sama konselingnya, saya lambat-lambatin biar nggak selesai-selesai gitu, nggak bisa ya. Atau saya cepet-cepetin, saya paksakan supaya dia mau mengambil keputusan ini supaya cepat, itu juga tidak boleh. Ya, yang boleh memperlambat atau mempercepat itu adalah konseling dan krisis itu sendiri, itu yang bisa. Ya, jadi konselor tidak boleh memanipulasi sehingga proses itu berjalan lebih cepat atau lebih lambat dari yang seharusnya. Itu percaya pada proses. Sekarang kita lihat terbuka. Apa artinya memiliki sikap yang terbuka? Sikap terbuka, terbuka, membantu konselor pastoral memasuki dunia konseli secara bebas tanpa prasangka, praduga, kecurigaan, stereotip, atau bias. Jadi open-minded. Konselor perlu memiliki sikap yang demikian. Supaya tidak memiliki, belum sudah memiliki prasangka. Kalau ada konseli yang kelihatan kurang berada datang, janganlah lalu kita berpikir paling-paling dia nanti minta bantuan. Ya, itu sudah prasangka. Atau ada etnis tertentu yang datang, dia pasti begini, ya. Itu stereotip. Jadi kalau terbuka ya kita open minded, ya. Karena dengan open minded, dengan terbuka itu menghilangkan praduga, prasangka, sikap hati-hati yang berlebihan dan menjaga jarak juga. Ya, berikutnya Kak Eta. Nah, sikap terbuka ini akan membantu konselor pastoral untuk tidak mengadili atau menilai konseli, ya, dan membantu mengosongkan diri dan bersikap netral, ya. Itu akan memudahkan konselor untuk melihat secara objektif persoalan konseli itu. Lalu berani mengambil resiko untuk terluka, karena kalau konseling itu bisa melukai kita sebagai konselor, ya, tapi kita berani mengambil resiko itu, memasuki dunia pengalaman dan penghayatan konseli sebagaimana adanya, ya. Jadi objektif ya, transparan. Tidak akan terkejut apabila menghadapi sesuatu yang aneh atau di luar kewajaran, ya, karena konseli itu ya macam-macam. Ibu dan Bapak saya kira punya banyak pengalaman tentang hal ini. Saya juga pernah punya konseli seorang pelacur, pernah punya konseli yang dia mengeluh karena diminta 3-in-1 di dalam tempat tidur misalnya. Nah, kalau kita nggak siap kan terkejut-kejut itu. Ya, kalau kita terbuka, apapun bisa terjadi, apapun bisa dialami oleh konseli, maka kita tidak akan terkejut apabila menghadapi pernyataan-pernyataan konseli yang di luar kewajaran. Berikutnya. Ya. Mohon maaf, ya. Ya, spontan sekarang. Sikap spontan itu menurut teori psikologi, makin spontan seseorang, makin sehatlah dia katanya. Betul enggak ya? Nah, konselor harus lebih sehat atau lebih spontan dari konseli, dan diharapkan dengan kespontanan konselor itu, konseli juga terdorong untuk bisa spontan. Nah, sikap spontan itu mendorong konselor pastoral untuk secara bebas dan tepat
menanggapi pengalaman dan segala macam pengungkapan konseli. Tanggapan-tanggapan ya berikutnya. Tanggapan-tanggapan konselor pastoral itu muncul dari lubuk hatinya secara tulus. Jika waktunya tepat, konselor itu dapat mengungkapkan perasaan-perasaan atau hal-hal yang lucu, itu juga boleh. Siapa yang melarang konselor melucu kan enggak ada yang melarang ya. Boleh juga kalau saatnya tepat dia akan bisa mengungkapkan hal-hal yang lucu atau hal-hal yang sedih atau hal-hal yang gembira, juga bisa mengungkapkan kekecewaan dan lain-lain secara empatik. Dan jika dimungkinkan, dirasa perlu, boleh memakai doa, tidak harus ya, tidak harus doa, kemudian firman Tuhan, nyanyian itu bisa dipakai kalau keadaannya memang tepat. Nah, ini yang mungkin nanti bisa kita bahas kalau ada yang kurang setuju, karena ada juga praktisi-praktisi yang beranggapan bahwa kalau konseling pastoral itu mesti ada doanya, mesti ada firmannya, mesti ada khotbahnya, mesti ada nyanyiannya. Tetapi kita belajar bahwa itu boleh dilakukan kalau tepat waktunya, ya, tepat saatnya itu boleh. Lalu juga memegang tangan, itu yang sering juga ditanyakan, apakah boleh atau tidak. Merangkul pundak, misalnya, apakah itu boleh atau tidak. Nah, kalau itu didorong oleh sesuatu yang spontan, ya, menurut teori konseling itu diperbolehkan. Tidak sekarang mungkin ya, karena kalau sekarang kan jaga jarak ya, kalau secara biasa. Tetapi juga ada, harus hati-hati, karena kemungkinan disalah tafsirkan, kemungkinan ada efek-efek yang negatif gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan dengan cara yang tepat, pada saat yang tepat, mungkin itu bisa dilakukan. Baik, yang berikutnya, yang keenam, sebelum kita berhenti karena kita akan membagi materi ini menjadi dua bagian. Sikap yang keenam adalah tulus hati. Nah, tulus hati ini disebut juga asli atau otentik. Konselor pastoral tidak bersikap pura-pura ketika menolong konseli. Ya, jadi tuluslah yang tulus gitu ya. Lalu tidak pula menjadi orang yang sombong, yang berpura-pura sebagai dewa penolong atau malaikat. Enggak, kita enggak perlu jadi juru selamat. Ya, juru selamat kita cukuplah satu. Ya, karena ada konselor-konselor yang mau menjadi juru selamat. Pokoknya dia yang mencarikan jalan keluar, melakukan segala sesuatunya, bukan begitu. Ya, tulus, tetapi itu bukan berarti mengambil tanggung jawab konseli. Bersedia dengan tulus itu maka konselor bersedia berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan konseli, tidak merasa bahwa dirinya lebih dari konseli, karena konseling itu adalah hubungan yang setara, ya, hubungan kesetaraan. Kalau konseli itu jujur akhirnya karena melihat kejujuran dan ketulusan konselor, maka dia akan bisa bertumbuh. Sampai di sini, Ibu dan Bapak, sebelum kita latihan, apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan Bapak. Ya. Dari 10 sikap dari empati, Ya. Penjelasan tadi sampai di tulus hati ya. Ya. Yang sangat menarik dari semua yang disampaikan tentang sikap konselor dalam membimbing konselinya adalah empati. Bagaimana agar kita punya skill bisa melakukan dan menghadirkan empati itu pada diri konseling. Pada diri konselor.
Baik. Ya. Pertanyaan yang bagus, Pak. Pertanyaan yang bagus ya. Tapi kita akan latihan dulu. Nanti dari latihan itu kita akan lihat ya bagaimana caranya. Kita latihan dulu ya. Jadi pertanyaan Bapak saya pending dulu ya. Saya pending dulu, kita berlatih dulu coba. Nah, ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ada, Bu. Ya, silakan. Bu, bisa dijelaskan lagi istilah memakai sepatu orang lain tadi, Bu? Saya kurang paham itu, Bu. Iya. Memakai sepatu orang lain. Kita ke slide yang awal-awal, Kak. Halaman 2. Yang memakai sepatu orang lain. Ya, Bu. Apalagi kalau kita mau latihan, seperti Ibu bilang tadi, mau latihan itu, apa yang mau dicapai dengan itu, Bu? Ya, coba ya kita lihat lagi ya yang memakai sepatu orang lain. Ya, halaman 2, Kak. Iya. Slide yang ke 10. 10 atau 11? 10, ya. Ibu. Ya, Ya, silakan. 11. Ya, ini kan put yourself in their shoes ya. Mungkin kita satu slide next. Nah, ini ya Pak ya. Jadi berempati itu mengapa disebut memakai sepatu orang lain? Karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu ketika memakai sepatunya. Kalau nanti Bapak bisa mencoba sepatu anggota keluarga, bagaimana tuh rasanya, mungkin ada perasaan nggak enak, kelonggaran, terlalu sesak, atau nggak nyaman. Kadang-kadang kita kalau memandang dari dunianya konseling juga akan merasa seperti itu. Tapi yang ingin dikatakan dengan istilah ini adalah melihat keadaan bukan dari sudut pandang diri sendiri, melainkan dari sudut pandangnya dia yang bersangkutan, konflik kita. Ya, kita melihat dunianya seolah-olah kita berada dalam dunianya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa melihat seperti dia melihat dan merasa seperti dia merasa. Saya beri contoh ya Pak. Misalnya ada orang yang patah hati. Kalau orang tidak bisa berempati, dia akan mengatakan begini, patah 1 tumbuh 1000, patah hati saja kok sampai nangisnya seperti itu. Nah, misalnya gitu ya. Itu berarti dia tidak bisa memahami. Atau ketika kita melihat ada orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, lalu sedemikian kedukaannya, barangkali ada orang yang mencibir. Wong begitu saja kok sampai sedihnya seperti itu. Ya. Itu berarti kita tidak bisa melihat dari dunianya, dari orang yang merasakan itu. Ya, apakah kita pernah berpikir? Saya terus terang tidak semua ketika saya datang ke tempat duka, tidak semuanya saya bisa berempati. Hanya beberapa yang saya bisa sangat berempati sehingga mau menangis rasanya, karena saya merasakan betapa kehilangannya dia. Ya, itu biasanya kalau kita datang ke tempat duka, kita hanya salaman, setor muka, maaf ya, lalu ya sudah selesai. Tapi apakah kita pernah berpikir bagaimana dia kehilangan, ya, kehilangan orang yang dikasihi itu, bagaimana sedihnya, bagaimana hampa hidupnya? Mungkin kita tidak atau jarang lah ya merasa seperti itu. Ya, begitu Pak penjelasan saya. Ibu, saya boleh. Bu, bisa tambahkan sedikit, Bu, soal memakai sepatu orang lain ini, Bu, ya. Yang memakai dia kan nyaman. Kita pakai sepatunya justru kita yang tidak nyaman. Ya. Artinya begini Pak, merasakan apa yang dirasakan orang lain itu bisa tidak nyaman untuk kita. Tapi itu perlu kita lakukan, gitu loh. Empati itu bisa mendatangkan tidak nyaman untuk kita. Tetapi itu harus kita lakukan supaya kita bisa memahami dunianya, gitu, merasakan dunianya. Ibu, saya lagi. Ya. Saya boleh. Ya, kalau menurut tidak mudah, Bu. Boleh saya, Bu?
Boleh, silakan. Iya, kalau menurut Ibu, apakah sikap empati itu atau tadi memakai sepatu orang lain itu bisa sama dengan yang dicatat dalam Ayub 2 ayat 12 sampai 13. Ketika ketiga teman Ayub itu datang, mereka melihat dan mereka menangis bersama, merobek pakaian, menabur debu, dan 7 hari 7 malam mereka duduk di tanah di samping Ayub tanpa mengucap sepatah kata pun karena beratnya penderitaannya Ayub. Kira-kira itu termasuk empati, Bu? Kalau dari sikapnya itu iya ya, tetapi kemudian yang sangat kita lihat di dalam percakapan berikutnya kan mereka tidak berempati toh. Oke. Ya. Oke. Ibu, saya mau tanya, Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih, Grace. Ya, silakan, Ibu. Saya melihat bahwa memang belum selesai 10 sikap konselor pastoral ya, Bu, baru beberapa yang dijelaskan. Tetapi saya melihat bahwa 10 sikap ini sangat berkaitan dengan identitas pribadi konselor ya, identitas pribadi konselor, dan bagi saya pribadi dia berkaitan sekali dengan hati konselor pastoral, hati seorang konselor. Karena itu saya kemudian berpikir begini, Ibu, bagaimana caranya saya bisa mengolah hati saya agar saya dalam berkonseling mampu menerapkan 10 sikap itu. Dan kemudian saya sempat berpikir saat ini bahwa ini punya, kalau saya salah Ibu bisa koreksi saya. Saya kemudian berpikir bahwa mengolah hati ini juga berkaitan dengan spiritualitas saya sebagai yang nantinya ingin jadi seorang konselor begitu. Dan karena itu hati ini harus dilatih, Bu. Hati ini harus dilatih sebab kita seperti memberikan hidup kita sepenuhnya kepada konseli. Dan saya tercengang, Bu, hari ini saya kemudian tersadar bahwa betapa mulianya tugas sebagai seorang konselor begitu ya, Bu. Karena itu saya mau supaya betul kami sudah dibekali dengan spiritualitas, tapi kemudian kami punya kedagingan juga ya, Bu ya. 10 sikap itu juga menjadi bagian pergumulan, dan apakah ini betul-betul berkaitan dengan hati, memang betul berkaitan dengan hati, dan bagaimana kami bisa mengolah hati itu. Ada kemarin kami mengikuti kuliah Pak Romo, ada kegiatan spiritualitas, dan saya pikir bahwa itu mungkin baik juga untuk menolong kami dalam mengolah hati kami, sehingga kami mampu untuk punya 10 sikap itu, Ibu, karena bagi saya pribadi itu tidak mudah, Bu. Ya, saya kira saya harus berterima kasih Ibu memiliki insight tilikan seperti itu ya. Betul sekali. Jadi itu muaranya kan pasti ke hati. Ya, bagaimana kita mengolah hati kita, dan itu tidak terlepas dari spiritualitas kita. Memang bukan hal yang mudah. Oleh karena itulah kita perlu melatih dan minta bantuan Roh Kudus, gitu kan? Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Baik. Saya senang kalau Ibu sampai pada kesimpulan itu. Saya senang sekali. Ya. Itu sesuatu yang tidak mudah memang, tetapi yang harus diupayakan, ya kan? Ya. Ibu sebentar, karena saya untuk sikap spontan saya sedikit, kita betul-betul harus masuk, seperti misalnya saya tidak pernah menangani kasus itu, dan kemudian ada konseli yang punya kasus seperti itu, dan saya harus betul-betul terbuka begitu. Yang tadi Ibu bilang, Ibu menangani konseli seorang pelacur, kemudian ada masalah-masalah itu, dan bagi saya, kemudian saya berpikir, wah kalau saya duduk seperti Ibu, begitu ya, apa yang harus saya, sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, sesuatu yang belum pernah saya jumpai begitu ya, kemudian harus saya itu, bagaimana saya bisa mengolah hati saya untuk menerima itu pergumulan juga, Bu. Ya, betul, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Masih ada sebelum kita sampai ke latihan, atau kita ke latihan dulu supaya lebih jelas gitu ya? Ya, Bu, iya. Ya. Boleh, Bu. Baiklah. Ya. Lanjut ke latihan, Bu. Ya, Ibu dan Bapak, ini latihan individu
saya berharap semua peserta mengerjakan. Nanti kan saya harus cek satu persatu pembahasannya. Karena kalau saya tidak melihat apa yang Ibu Bapak lakukan, maka saya tidak akan tahu apakah Ibu dan Bapak sudah mengerti atau belum, ya. Baik, kita akan lihat latihannya. Latihan yang pertama. Nah, silakan Ibu dan Bapak masing-masing membuat responnya, ya. Kita masuk ke dalam latihan, ya, Kak Eca. Itu halaman 6. Baik, Ibu, tunggu sebentar, Bu. Ya. Ya, terus ke bawah. Itu ya, betul. Ya. Ya. Jadi kalau seseorang mengatakan, konseling lah kita sebut, mengatakan begini, masuk rumah sakit setahun kok 4 kali, kuliah aja setahun cuma 2 semester. Nah, lalu bagaimana caranya Ibu dan Bapak mau menunjukkan empati? Bagaimana Ibu dan Bapak mau menunjukkan empati? Apa yang harus dikatakan? Kalau ada yang mengeluh atau berkata seperti itu, masuk rumah sakit setahun kok 4 kali, kuliah aja setahun cuma 2 semester kok. Nah, silakan Ibu dan Bapak menuliskan responnya, lalu nanti bergiliran menjawab apa yang Ibu dan Bapak tulis untuk menunjukkan empati. Sudah, Ibu Bapak? Sudah. Oke. Sudah semua? Tulis di chat ya, Bu? Tulis di chat boleh, tetapi diutarakan juga boleh, bergiliran, ya. Supaya bagaimana mudahnya? Bergiliran saja, masing-masing unmute-kan, lalu saya akan merespon seperti ini, gitu. Ya, kalau ada yang sudah, silahkan bisa mengemukakan apa yang ditulisnya. Mau siapa dulu? Silahkan bergiliran. Apakah Eca mau mengatur supaya masing-masing bisa membacakan apa yang ditulis? Bisa, Ibu. Boleh coba. Ya. Silahkan. Dari saya, Bu, Yosepin. Ya, silakan. Ya, kalau tadi konselingnya berkata seperti itu, kalimat pertama saya untuk merespon, capek ya. Ya, oke. Terima Gitu kasih dulu. Kak Yosepin. Ya, oke. Kita lanjutkan. Silakan partisipan yang lain. Saya, Bu. Ya, mari Kak Grace. Kalau saya akan bilang rasanya berat sekali ya, Bu. Itu, Bu. Ya. Kasih. Terima kasih. Silakan yang lain. Saya coba, Bu. Ya, silakan Ibu. Saya belajar. Saya akan merespon dengan berkata, saya merasakan apa yang Ibu atau Bapak rasakan atau alami saat ini. Ya, terima kasih Ibu. Saya silakan. Ya, silakan.
Ya, saya Eka. Ini Kak Eka. Saya mau mencoba menyampaikan yang saya sampaikan adalah saya bisa merasakan pergumulan saudara. Mungkin lelah, mungkin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Gitu. Terima kasih Kak Eka. Berikutnya silakan. Ya. Ya Ibu, silakan. Saya akan mengatakan saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan. Tentu itu sangat berat dan menjenuhkan. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Iya, saya Bu. Ya. Saya akan katakan saya ikut merasakan betapa beratnya perjuangan selama setahun 4 kali masuk rumah sakit. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya. Ya, silakan. Nah, ini Bapak. Ya, saya akan mengatakan bagaimana perasaan Ibu karena setahun sudah 4 kali masuk rumah sakit. Oke. Terima kasih Bapak. Berikutnya. Saya Ibu. Ya, silakan Ibu. Saya akan mengatakan saya turut merasakan penderitaan sakitnya Ibu sehingga bisa 4 kali dalam setahun masuk rumah sakit. Ya. Terima kasih Ibu. Silakan berikutnya. Saya coba Ibu, kalau saya kan saya bisa bayangkan betapa sulit dan beratnya. Ya. Terima kasih. Berikutnya. Silakan. Ya, saya. Siapa ya? Silakan Pak Ayub ya. Pak Ayub Pamewa, silakan. Iya. Silakan Kak. Terputus-putus suaranya. Maaf. Saya Bu. Ya. Ya. Kalau saya mengatakan begini, aduh kasihan Bu. Sangat luar biasa Ibu bertahan menderita seperti ini. Itu ya, bagi... terima kasih Pak Raden. Ya. Silakan Pak Ayub. Pak Ayub silakan. Belum bisa nyambung. Suara Pak Ayub putus-putus, Pak. Iya, kurang jelas, Pak. Mungkin yang lain dulu, nanti kita kembali ke Pak Ayub ya. Ya, silakan. Siapa ya? Saya Bu, Andris Bu. Kalau saya akan mengatakan begini Bu. Ini pasti hal yang berat bagi Bapak. Tapi luar biasa, Bapak masih ada sampai saat ini. Itu Bu. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya, silakan. Saya Bu, Donald Peter. Ini baru 12 orang. Pak Donald? Iya Bu. Saya akan berkata kepada dia, betapa tidak mudahnya yang Bapak rasakan ini. Tapi betapa hebatnya Bapak bisa kuat dengan situasi ini. Ini pasti bukan hanya dari dirimu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Pak Donald. Berikutnya coba silakan. lagi Bu. Ya. Saya Pendeta Hari. Pak Pendeta. Ya, kalau saya akan katakan ke dia, setelah memperhatikan pergumulan yang saudara alami, saya semakin dapat memahami betapa sebenarnya saudara masih tetap mempunyai pengharapan, walaupun perbandingan yang saudara berikan ini cukup berat dalam pikiranmu. Ya. Terima kasih Pak Haris. Ya, ya benar. Ya,
Sudah masuk. Berikutnya silakan Ismail. Pak Ayub. Ya. Silakan satu-satu Bapak. Boleh Pak Ayub Pamewa, silakan Pak. Ya, silakan. Pak Ayub masih putus-putus. Saya Bu. Ya, silakan Kak Yulia. Kalau saya akan mengatakan, saya mengerti pasti Ibu sudah merasa bosan, jenuh, dan kesal dengan semua proses yang Ibu lalui. Baik, terima kasih Kak Yulia. Berikutnya. Pak Ismail, silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya akan mengatakan, saya merasakan betapa beratnya pergumulan Ibu atas penyakit yang Ibu derita. Terima kasih. Terima kasih. Ini tadi siapa Kak Eca yang berbicara terakhir tadi? Bapak Yosua Anggi, Ibu. Oh ya, Bapak Yosua. Oke. Ya, saya tahu Ibu pasti berat dan juga jenuh, harus sering ke rumah sakit seperti ini. Oke. Terima kasih Pak Yosua. Berikutnya. Kembali ke Bapak Ayub, Ibu. Silakan, Pak. Ya, Ayub. Silakan, Pak. Ya. Silakan, Pak. Pak Ayub. Belum. Lewat aja dulu, Kak. Nanti kembali ke Pak Ayub. Baik, Ibu. Siap lagi, Ibu. Pak Petrus. Ya, Pak. Silakan, Pak. Pak Petrus, silakan. Iya, kalau saya akan awali dengan parafrase. Jadi dalam setahun 4 kali masuk rumah sakit ya. Dan ketika dijawab ya, dan saya akan kemudian mengatakan berat sekali apa yang Ibu gumuli, dan saya sangat merasakan hal yang Ibu alami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Petrus. Berikutnya silakan. Saya Bu. Saya Ibu. Oh, boleh. Silakan Ibu Desi duluan. Oh iya, terima kasih Ibu. Jika saya ditanyakan tentang oleh konseli seperti itu, saya akan menjawab, pasti Ibu sangat kesal ya, pasti apa yang dialami ini sangat berat. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu Desi. Berikutnya. Ibu Meike, silakan. Ibu Meike. Ya Bu, wah tentunya terasa berat ya, harus masuk rumah sakit setahun 4 kali. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Meike. Berikutnya. Saya Bu. Ya. Saya. Silakan Bapak. Eca. Ya, Oke. Pak, silakan. Kalau saya, ya, jawaban saya pasti begini. Luar biasa Bu ya pergumulan Ibu. Saya ikut merasakan perasaan dan kondisi Ibu. Itu barangkali. Terima kasih Pak. Berikutnya. Pak. Silakan Ibu Retni. Ya, mau coba ya Bu ya. Saya ingin mengkonkretkan masalah Ibu ini dengan berempati. Saya akan bilang seperti ini. Saya memahami situasi Anda bahwa tidak mudah bagi Anda dalam menjaga kesehatan. Sepertinya lebih mudah menyelesaikan kuliah daripada berhadapan dengan penyakit yang Anda alami. Itu Bu yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Retni. Berikutnya.
Saya Ibu Krista. Ya, halo. Silakan, Krista. Ibu. Saya akan mengatakan, Ibu, ini kejadian yang luar biasa ya. Bisa dijelaskan bagaimana itu membebani Ibu? Ya, terima kasih Ibu Krista. Silakan berikutnya. Berikutnya, silakan. Saya coba, Bu. Ya, silakan Pak Felix. Iya. Saya memahami dan merasakan apa yang saudara alami sekarang. Memang tidak mudah, tapi saya pun akan merasakan hal yang sama. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya, silakan. Masih separuh, kurang sedikit, baru 23. Ada Ibu Julfi di chat, Bu. Oh. Ya. Ya, Ibu Jul ya. Saya sangat merasakan ya. Oke. Terima kasih. Berikutnya, ada yang lain? Pak Ayub, mau mencoba masuk? Apakah suara Pak Ayub sudah kedengaran, Ibu? Belum. Iya. Bisa, Pak. Kalau enggak, Bapak di chat aja, Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Ayub. Ada yang masih mau memberi kesempatan? Kalau tidak ada, saya beralih ke latihan kedua dan yang belum menjawab akan menjawab yang latihan kedua. Karena ini baru sekitar 24, 25 termasuk Pak Ayub. Nanti saya beri kesempatan bagi yang sudah kalau mau lagi, tapi kesempatan yang pertama saya berikan kepada yang belum menjawab. Bagaimana kalau begitu? Karena ini nadanya sama, nanti kita akan bahas. Ya, baik, Bu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke latihan kedua. Latihan kedua ya, untuk Ibu dan Bapak peserta yang tadi belum menjawab diutamakan, tapi kalau untuk Bapak Ibu peserta yang lain yang sudah tadi menjawab, boleh juga tetap menjawab. Kalau konselingnya berkata begini, suami saya selingkuh, bukan cuma 1 kali, tapi berkali-kali. Apa dia mengira hati saya terbuat dari batu? Silakan. Saya, Bu, mau mencoba. Ya, baik, silakan. Ya, saya akan mengatakan saya bisa merasakan kepedihan dan sakit hati Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu bagaimana? Ya, berikutnya. Saya, Bu. Silakan Pak Andris. Ibu. Oke, Pak Andris. Saya akan katakan gini, Bu. Ibu luar biasa. Tidak semua wanita memiliki hati seperti Ibu. Ya,
Terima kasih. Berikutnya. Ya, pasti akan mengatakan seperti ini, Bu. Ibu merasakan marah dan sedih serta jengkel ya, Bu. Ya, terima kasih. Tadi ini siapa ya? Ibu Arlin. siapa ini? Ibu Arlin, Bu. Oh, oke. Ibu Arlin, terima kasih. Berikutnya. Silakan. Boleh coba. Yang belum. Ya. Silakan, Tapi tadi, Ibu Yos. Tadi iya. udah, nggak apa-apa. Oh, oke. Makasih, Bu. Kalau saya akan meresponnya dengan kenapa Ibu mengira seperti itu? Ya, oke, terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Ada di chat, Bu. Oh, ada di chat ya? Ya. Oke. Ini yang Pak Pong ya? Pak Pong itu pendeta Ayub, Bu. Oh, oke. Saya merasa berat. Ini namanya sangat diubah tidak biar mudah itu yang nggak pertama panggil tadi ya. Pong. Jawaban untuk ya. Lalu Pak Ismail ya. Memang berat dalam kondisi seperti ini. Hati Ibu sangat tersayat, saya merasakannya. Oke. Lalu Pak Ayub, untuk memaafkan memang sangat tidak gampang dan hal ini sangat menyakitkan. Oke. Berat sekali rasanya ya, Bu. Itu Bu Grace ya. Oke. Baik, berikutnya siapa yang mau menggunakan kesempatan ini yang belum? Silakan. Kayaknya masih banyak loh yang belum nih, Ibu dan Bapak. Ibu, saya coba, Bu. Ya, silakan. Saya ikut merasakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Memang tidak mudah semua yang Ibu alami. Oke, terima kasih. Baik, masih ada? Ya, saya. Ya, silakan, Bapak Ferdinand. Ya, pertama maaf ini saya di materi masih di pembahasan langkah pertama itu yang harus dimiliki itu empati, tapi sudah putus. Jadi saya masuk lagi sehingga tapi mungkin melihat perkembangan ini ya kita bagaimana kita mau berempati ya. Tapi saya mungkin akan lebih untuk mengatakan bahwa jadi suami Ibu suka berselingkuh ya. Iya Pak, 4 kali toh. Tapi kan Bu, saya ingin memastikan atau persepsi checking itu sama dia. Berarti dia memang senang berselingkuh gitu. Tapi saya kalau menurut belum mengindahkan perasaannya, tapi saya masih ingin melakukan cek persepsi. Cek persepsinya dia apakah sama dengan maksud saya gitu. Iya. Tapi ini latihan empati Pak ya. Oh ya. Aha, ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi kalau Bapak berempati kepada dia akan bilang bagaimana? Ya, saya turut merasakan apa yang Anda rasakan atau menurut saya Anda itu apa yang Anda alami itu berat gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya silakan. Ada lagi? Bisa lagi Bu, bisa lagi. Bisa. Nah, saya akan katakan begini kepada konseli. Seandainya saya diperlakukan begitu, saya juga akan berpikir sama dengan Ibu. Ya. Saya Bu Krista. Ya, terima kasih. Ibu silakan. Hati seorang istri pasti akan hancur kalau dikhianati suaminya. Baik. Hati suami juga loh.
Ya, saya anggap dia istri, kan suaminya. Ya, oke. Terima kasih, Ibu. Silakan. Saya Ibu. Ya, silakan Ibu Yan. Saya akan menjawab. Saya bisa merasakan betapa dalamnya kekecewaan hati Ibu saat ini dikhianati suami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yan. Berikutnya silakan. Ada di chat, Bu. Oh, ada di chat. Iya. Oke. Sungguh berat dan tidak mudah Ibu menghadapi hal yang menyakitkan ini. Gitu ya. Atau saya merasakan sakitnya dikhianati, kata Ibu Julia. Saya merasakan sakitnya. Saya merasakan. Terlalu berat sekali dan tidak mudah menerima realitas ini, dan saya pun dapat merasakan bagaimana berat hari-hari yang Ibu lalui. Ibu C, saya ikut merasakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Memang tidak mudah semua yang Ibu alami. Pak Petrus, Bu, saya merasakan bagaimana beratnya luka batin yang Ibu alami. Ya. Ya, terima kasih Ibu Yosinta. Saya, Bu. Ya. Raden. Ya, Pak Raden, silakan. Ya. Akan mengatakan seperti ini. Oh ya, sungguh Ibu begitu mampu menghadapi realitas yang seperti ini. Ya, terima kasih Bapak. Ini kayaknya Bapak ngangkat-ngangkat konselingnya terus nih ya, berusaha untuk memberikan apa namanya itu pujian ya, supaya dia apa namanya bangkit gitu ya, positif ya. Ya. Oke. Terima kasih. Berikutnya masih ada? Masih? Ibu Sinta tadi, Bu. Ibu siapa? Ibu Sinta tadi, Yosinta, Ibu Yosinta. Ibu Yosinta. Ibu Yosinta. Di chatting ya? Enggak, Bu, tadi ada mau ngomong. Oh, belum kelihatan nih. Bu Yosinta, iya. silakan. Bu Yosinta. Ibu. Belum ada. Yang lainnya barangkali? Ada? Halo? Masih ada yang mau memakai kesempatan ini? Ibu dan Bapak yang tadi sudah, silahkan kalau mau mengungkapkan hasil tulisannya. Saya coba, Bu, lagi. Ya, silakan boleh? Pak Felix. Ya. Ya. Ketika cinta sudah terbagi, maka sakit sekali hati ini ya, Bu. Ya, terima kasih. Pitis sekali Pak Felix. Sakit sekali. Iya, sakitnya tuh di sini gitu loh. Ya, ada lagi? Masih ada? Ada, Bu. Ya, silakan Pak Roli. Ya, makasih. Saya akan mengatakan, Ibu pernah dikhianati berkali-kali oleh suami, dan Ibu masih sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apa yang membuat Ibu sanggup mempertahankan rumah tangga, walaupun telah dikhianati oleh suami selama 4 kali? Baik, terima kasih. Masih ada? Tidak? Baik. Ibu dan Bapak, apakah Ibu dan Bapak ada yang mau memberi masukan, komentar terhadap jawaban dari teman-teman? Barangkali ada yang tertarik tuh di situ atau oh kayaknya bukan begitu deh.
Kalau empati nggak seharusnya begitu, gitu. Ya, Pak Haris? Putus ya. Baik, Ibu dan Bapak, apakah ada yang mau memberi masukan dari jawaban Ibu dan Bapak semua, dari teman-teman itu? Barangkali ada yang loh kok kayak gitu ya, gitu? Ibu Bapak merasa begitu atau oh semuanya oke-oke lah? Ibu, Dari kalau jawaban Bu. Ya. Bu. Ya. Satu-satu Bapak Ibu. Satu. Ya, Raden, Silakan. Bu. Ya, silakan Pak Raden. Ya, dari jawaban teman-teman tadi sudah muncul memberi nasihat, sudah belum apa-apa sudah memberikan muatan nasihat kepada konseli tadi. Ya. Saya mendengar seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Apa yang lain juga mendengar seperti Pak Raden? Silakan. Saya Bu Krista. Ya. Ya, Ibu Krista. Tadi saya mendengar ada teman yang mengatakan, oh Ibu hebat, tabah. Padahal kan dia nggak tabah gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ada yang lain barangkali? Ibu Yosepin, Bu. Dari saya, Bu. Ya, silakan. Bu Yosepin, silakan. Baik, makasih. Saya mungkin tidak menanggapi teman-teman yang lain, Bu. Tapi tadi ketika berproses dalam jawaban-jawaban, saya mencoba menganalisa jawaban saya sendiri, Bu. Ini mohon nanti juga dibantu bagus. sama Ibu. Bagus, ya. Tadi saya Silakan. membandingkan antara pertanyaan pertama dan yang kedua. Rupanya saya menyadari di bagian yang kedua, saya sudah ke distract, Bu. Kalau yang pertama, saya terfokus dengan tugas kita empati. Tapi begitu yang pertanyaan kedua, saya ke distract karena dengan kata selingkuh, itu jadi, wah, kayak apa nih selingkuhnya gitu. Dan akhirnya, gitu ya? ya, dan apalagi dikatakan berkali-kali gitu, hati saya terbuat dari batu. Akhirnya saya tadi mengatakan jawaban yang kedua itu, kenapa Ibu mengira seperti itu? Saya katakan gitu. Setelah saya sadari, kenapa saya meresponnya begitu ya? Ternyata saya ke distract dengan kata selingkuh dari dia, dan saya sebenarnya punya maksud bertanya seperti itu, pengen cari tahu lebih dalam perselingkuhan seperti itu. Berkali-kalinya juga seberapa banyak gitu, ketahuannya gimana gitu. Ya, jadi, apakah dengan orang yang sama atau dengan orang yang beda gitu ya? Jadi tadi saya merasa saya yang kedua itu terdistract dengan kata selingkuh itu, dan mungkin juga nanti boleh dibantu sama Ibu. Akhirnya saya menyadari kadang-kadang juga mungkin terjadi dalam konseling kita dengan siapapun yang kita hadapi gitu ya Bu, dengan konseli, kadang-kadang ada satu masa atau satu persekian detik yang bikin kita ke distract, dan akhirnya kita malah jadi nggak fokus lagi gitu. Dan untuk kembali lagi ke awalnya itu tuh gimana ya caranya? Sekaligus bertanya Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Yosefin. Jadi itu akan kita bahas di materi yang kedua sebetulnya. Jadi kecenderungan orang itu, kecenderungan konselor itu pengen tahu. Ya. Lalu yang dikejar nanti adalah fakta atau data. Bukan apa yang dirasakan. Nah, itu. Tapi saya bersyukur Ibu sudah mengevaluasi diri sendiri dan menemukan itu. Saya kira itu bagus. Kalau Ibu sudah bisa menemukan kekeliruannya, berarti Ibu tahu betulnya dong, ya kan? Benar nggak? Ya kan? Nah, bagus sekali itu. Itu bagus karena mendapat insight, ya, mendapat tilikan. Oh, ternyata saya tadi keliru toh. Nah, seharusnya Ibu mau bilang apa? Harusnya bilang apa kalau berempati? Kalau dalam empati, mestinya tadi saya berkata,
capek ya Bu, diselingkuhin terus. Itu mungkin Bu yang tadi terlintas akhirnya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Josephine. Ya, bisa diteruskan. Sudah bagus ya. Sudah di jalan yang benar. Ya. Saya boleh, Bu. Berikutnya, Ibu dan Bapak Saya, Bu, ada boleh. masukan lain terhadap Saya boleh, jawaban Bu. diri sendiri maupun jawaban dari teman-teman? Saya boleh, Bu. Bolehlah. Silakan. Oh, ya. Ya, silakan Ibu Iya. Grace. Saya juga mau melihat jawaban saya sendiri, Bu. Maksudnya saya mau bertanya apakah seperti itu karena jawaban ini yang biasa terjadi saat proses percakapan yang terjadi. Biasanya saya suka bilang seperti itu. Berat, misalnya tadi berat sekali ya, dari 2 jawaban tadi saya mengatakan berat sekali ya rasanya, Bu. Dari jawaban itu, Ibu, sesungguhnya saya punya pengharapan untuk mengundang konseli itu pada akhirnya dapat mengungkapkan perasaan-perasaan berat itu tidak hanya sebatas 1 kalimat tadi, tapi lebih dari itu. Jadi seperti pancingan, apakah itu baik atau bagaimana, Ibu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Nanti kita akan bahas itu ya, Bu, ya, secara umum saja. Ya, terima kasih, Bu. Ya, masih ada? Ayu Pamewa, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan, Halo. Pak. Siapa nih? Saya. Iya. Aisyah. Silakan, Pak. Dana, ya. Pak Rustam ya? Iya, Bu. Iya, Benar, Ibu. Ya. Kalau saya, dari jawaban saya maupun jawaban teman-teman, sebetulnya memang bervariasi tadi, tetapi saya coba mau kembali lagi ke materi sebelumnya, bahwa bagi saya sebetulnya tugas belajar empati itu, kalau meminjam istilah Pak Totok, itu pintu masuk konselor untuk berada di kehidupan terendah dari konseli. Maka dari itu saya sebetulnya lebih sepakat ya kalau sapaan awal kita itu dengan kalimat saya ikut merasakan, bukan dalam bentuk mencari tahu ataupun dalam bentuk memuji si konseli ataupun memberikan kata-kata klise. Ya. Dan sementara kita sendiri sebagai konselor belum paham benar kondisi sesungguhnya, sehingga saya lebih cenderung untuk saya di kalimat yang memakai istilah saya bisa merasakan atau bisa memahami perasaan ibu atau bapak atau Anda sekarang ini. Barangkali itu komentar saya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Nanti kita akan memberi kesempatan kalau Bapak Ibu masih ada yang mau memberi masukan. Jadi begini intinya, saya melihat bahwa secara umum, in general, jawaban Ibu dan Bapak itu sudah mencoba untuk berempati. Meskipun saya melihat ada 1, 2, 3 yang tadi itu bertanya, yang memberikan pujian, yang inilah. Tapi intinya kalau kita melihat, kalau kita mau ini menjawab sekaligus menjawab pertanyaan tadi ya, pertanyaan Pak siapa tadi yang pertama? Raden, Bu. Pak Raden ya. Jadi yang pertama adalah menangkap apa sih yang dirasakan oleh dia. Dengan kalimat itu apa sih yang dirasakan? Boleh mengatakan saya ikut merasakan, tapi itu klise ya. Semua mengatakan saya ikut merasakan, itu kan agak klise. Tapi coba ditangkap, apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh ibu atau bapak konseli kita yang pertama? Masuk rumah sakit setahun kok 4 kali, kuliah aja setahun cuma 2 semester kok. Itu apa sih yang dirasakan sebetulnya? Senang, bukan kan? Kekesalan. Nah, jengkel toh? Ya. Masuk rumah sakit kok setahun 4 kali, dia kan jengkel. Ya, mungkin dia marah. Ya. Nah, itu yang ditangkap perasaan apa sih? Jadi itu yang kemudian dilontarkan. Pasti jengkel sekali ya Ibu mengalami ini, atau pasti capek sekali ya Ibu harus masuk keluar rumah sakit gitu ya. Jadi tanpa harus ya, maksudnya boleh. Tapi tanpa harus saya bisa memahami perasaan ibu. Lah perasaan yang bagaimana? Ya kan harus jelas. Jadi apa sih sebetulnya untuk menangkap, untuk bisa berempati, tangkaplah apa sih yang sebetulnya dirasakan. Lebih kepada apa sih yang dirasakan. Ya.
Karena kalau kita menangkap faktanya, maka kita akan jatuh kepada pertanyaan-pertanyaan. Oh, rumah sakit apa saja, Bu? Apakah sakitnya sama? Apakah rumah sakitnya sama? Kapan itu terjadinya? Itu enggak empati sama sekali. Ya, dan saya senang Ibu dan Bapak tidak melakukan itu. Sudah lebih baik lah menurut saya, meskipun ya ada 1-2 tadi saya lihat jawaban-jawaban yang harus didorong supaya lebih menunjukkan empati. Ya, sama juga latihan yang kedua. Kalau seorang istri mengatakan suami saya selingkuh bukan cuma 1 kali tapi berkali-kali, apa dia mengira hati saya terbuat dari batu? Sebetulnya dia mengatakan begitu, hati saya ini juga daging loh. Saya ini juga sakit hati. Sakitnya tuh di sini, di situ, di sono. Itu kan yang kita tangkap tuh dari dia. Betul enggak? Lalu kita bisa mengatakan memang sangat sakit ya dihianati itu. Diselingkuhi itu, waduh itu sakit banget itu. Ya. Jangan terjebak juga, hati-hati karena ini masalah yang seperti ini kan menarik ya. Itu selingkuhnya dengan teman sekerja, apa dengan teman sepelayanan, atau nah itu nanti jatuh pada fakta yang tidak menyelesaikan perasaannya, tidak menangkap perasaannya, tidak berempati. Jadi kita menangkap apa sih sebetulnya perasaan di balik statementnya, baru itu yang kita ungkapkan. Gitu, sebetulnya kuncinya di situ. Jadi kita bisa merasakan, ya. Berbeda kalau begini ya, Ibu dan Bapak, saya berikan bagaimana kalau orang tidak berempati. Suami saya selingkuh, bukan cuma 1 kali, tapi berkali-kali. Apa dia mengira hati saya terbuat dari batu? Oh, enggak apa-apa, Bu. Banyak juga suami-suami yang selingkuh kok. Nah, ya, atau mengatakan, biasa Bu, kalau laki-laki selingkuh itu mah, itu kan nggak berempati sama sekali, bukan? Atau kita jatuh pada pertanyaan-pertanyaan tadi. Oh, kok Ibu tahu kalau suaminya selingkuh? Apakah berkali-kali itu dengan wanita yang sama? Oh, makin jengkel itu ibunya. Ya. Jadi mengerti ya Ibu dan Bapak perbedaannya. Meskipun saya tahu sebagai konselor kita itu pengen tahu loh kelanjutannya, apalagi kalau itu jemaat kita. Wah, kita pengen tahu dengan siapa dia selingkuh, kapan itu terjadi ya. Tapi jangan sampai kita tergoda. Lalu menjurus ke penemuan fakta, fact finding ya, daripada ikut merasakan yang dirasakan. Bu, maaf boleh nanya, Bu? Boleh, boleh. Itu kalau misalnya kasusnya selingkuh, Bu, ya memang tadi Ibu bilang rasa ingin tahunya banyak gitu ya. Ya. Tapi apa itu nggak bisa kita katakan juga sebagai tadi ada teman yang mengatakan untuk mengecek kebenarannya, mengecek apa yang dia sampaikan. Sama seperti misalnya dia sakit, terus kan biasanya kita maaf kalau saya salah gitu ya Bu, biasanya kan kita nanya sakit apa, kalau yang contoh tadi berkali-kali masuk rumah sakit, sakit apa, bagaimana obatnya banyak ya, apa itu kan salah satu untuk ngecek juga Bu, apa itu berarti nggak boleh selama proses konseling? Oh boleh, tapi yang pertama adalah empati dulu. Karena kalau kita sudah tidak berempati, jatuh pada pertanyaan, itu muter pertanyaannya, kita nggak menangkap perasaannya. Dan itu yang seharusnya kita hindari. Gitu. Bahwa jengkelnya saya karena masuk keluar rumah sakit itu loh. Itu sebetulnya masalah saya itu soal jengkelnya saya. Bukan soal sakitnya saya, bukan soal biayanya, tapi jengkelnya saya. Sama seperti perselingkuhan tadi. Loh, boleh dicek nanti, sesudah itu boleh ditanya-tanya. Tetapi yang pertama kali itu saya diterima dulu dong. Sakit hatinya saya ini loh diselingkuhi berkali-kali. Tidak penting itu dengan siapa, tetapi dia sudah mengkhianati saya dan hati saya sangat sakit.
Hati saya ini bukan terbuat dari batu loh. Ini hati saya itu daging loh. Diselingkuhi berkali-kali itu sakitnya di sini. Ya, itu yang harus kita tangkap dulu, karena itu adalah empati ya. Baru sesudah itu kalau mau tanya-tanya ya silahkan, tapi paling tidak kita menangkap dia datang dengan keluhan seperti itu, dengan rasa sakit seperti itu, kita pahami. Sebab kalau kita tidak memahami rasa sakitnya, ya kita tidak akan bisa memahami masalahnya. Ya. Mau bertanya, Bu? Ya, silakan. Bu Yulia. Ketika sudah bisa menangkap perasaan dari konseli, lalu kita ungkapkan dan kita bisa masuk ke dalam perasaannya dan konseli pun merasakan bahwa kita berempati, dan ketika dia merenungi kembali kisah hidupnya gitu ya, perasaannya lagi dia dalami, lalu dia diam, apakah kita juga turut diam, lalu bagaimana bisa melanjutkan percakapan gitu, Bu? Nah, itu nanti kalau kita sudah berbicara tentang teknik-teknik atau keterampilan dasar bertanya jawab ya, merespon keterampilan di sesi berikutnya. Ya lalu terjadilah percakapan itu menggunakan keterampilan-keterampilan dasar yang akan kita bahas di hari Jumat besok, minggu depan. Tetapi nanti kalau sudah keseluruhan, Ibu dan Bapak melihat picture, gambar secara utuh. Ini kan kita baru berlatih sedikit ya. Ya kan? Tapi saya melihat arahnya sudah betul. Ibu dan Bapak sudah tahulah bagaimana berempati. Menurut saya, tidak banyak yang menyimpang. Ya, dikit-dikit lah menyimpang, tapi oke lah, masih oke. Artinya Ibu dan Bapak berusaha untuk menangkap perasaannya dan melontarkan itu, saya kira itu sudah cukup baik lah untuk sesi awal ini. Saya yakin Ibu dan Bapak sudah banyak baca, sudah melakukan itu, tetapi saya khawatir kadang-kadang kita terbawa pada klise-klise. Ya, nanti kita akan membahas itu lebih lanjut di keterampilan konselor pastoral. Begitu ya, Ibu Yulia? Bu, bisa tanya, Bu? Boleh tanya lagi, Bu? Ya, boleh lah. Pak Ya. Rustam. Jadi kan apa kata Ibu, kalau kita langsung masuk dengan saya merasakan, sementara sebetulnya yang harus kita lihat rasa jengkelnya dia. Apalagi tadi dengan tugas yang kedua itu, kasus perselingkuhan itu. Terus pertanyaan saya, Bu, kira-kira bahasa seperti apa yang tepat? Kalau khusus dalam kasus selingkuh tadi, ya. Pasti Ibu merasa sangat sakit. Ya, artinya begini Pak, yang penting kalau kata yang tepat itu kan kita kan tidak punya rumus dalam arti harus pakai kata ini, tapi begini, kita tangkap perasaannya. Perasaannya apa sih Pak? Kira-kira perasaan orang yang diselingkuhi itu apa? Menurut Bapak? Ya, sebab begini Bu, jangan sampai kemudian bahasa yang saya selaku konselor pakai tiba-tiba itu justru menyulut perasaan jengkelnya dia, makin dia jengkel. Kalau kemudian saya tangkap kejengkelan terus masuk dalam rasa jengkelnya dengan mengatakan ya keterlaluan Bapak atau seperti apa, nanti bisa menyulut saya. Jangan sampai bahasa ini untuk berada di dalam kondisi ya kita tapi bisa mengarahkan Pak, kita bisa mengarahkan toh biar dia keluar semua segala sakit hatinya itu, supaya dengan begitu dia bisa melihat secara objektif dan realistis persoalan yang sesungguhnya. Jadi kembali tadi pertanyaan saya Pak, perasaan orang yang diselingkuhi itu apa? Pasti sakit toh, dikhianati itu sakit toh. Ya, itu bisa Bapak lontarkan. Pasti Ibu merasa sakit sekali karena diselingkuhi. Pasti Ibu merasa dikhianati karena suami selingkuh. Nah, kayak gitu. Bisa juga kalau Bapak mau pakai, saya bisa merasakan sakit hatinya Ibu ketika diselingkuhi. Tapi enggak harus pakai saya bisa merasakan. Tapi cukup mengatakan apa sih perasaannya dia itu loh. Nah, gitu.
Apakah Ibu mau menceritakan hal itu lebih lanjut, rasa sakit hati itu, dan seterusnya dan seterusnya? Ya. Jadi Ibu, ya, ya. Dengan menghadirkan empati terhadap konseli, itu berarti tangkap dulu perasaannya. Iyalah. Kita pegang. Itu kunci pertama untuk masuk lebih lanjut. Makasih, Bu. Ya, betul sekali Pak Raden. Karena kalau tidak, kita akan jatuh pada fakta. Misalnya, sakit apa saja? Kok sampai 4 kali? Sakitnya sama enggak? Misalnya. Atau kalau yang kasus selingkuh tadi, oh, selingkuhnya dengan orang yang sama berkali-kali itu. Ya, bisa jatuh ke situ kan? Kalau kita tidak menangkap perasaannya. Ya, dari mana Ibu tahu bahwa suaminya selingkuh? Jangan seuzon loh, masa gitu ya. Akan jatuh ke situ kan? Nah, itu oke. Baik, Ibu dan Bapak, satu tes case lagi ya. Sekarang dikerjakan dalam kelompok. Ini sedikit lagi waktunya, masih ada 30 menit. Kita akan pakai 20 menit saja. Kita akan membagi diri dalam kelompok. Kak Eca sudah menyiapkan kelompoknya. Kita akan bicara 10 sampai 15 menit saja dalam kelompok, lalu nanti kita akan laporkan itu di kelas besar. Pertanyaannya adalah, Kak Eca, tolong kasusnya ditayangkan dan Ibu dan Bapak akan dibagi menjadi 6 kelompok. Kasusnya begini. Ani sudah membina hubungan dengan Anton selama 3 tahun. Tiba-tiba saja Anton memutuskan tali kasih mereka. Ani bak layangan putus tali, merasa frustrasi dan mencoba mengakhiri hidupnya. Pertanyaannya, mengapa Ani mengambil keputusan nekat seperti itu? Menurut Anda, apakah tindakan Ani berlebihan? Bukankah ada pepatah, patah satu tumbuh 1000? Ya. Baik, Ibu dan Bapak, silakan berdiskusi di dalam kelompoknya ya. Kak Eca? Baik, Ibu. Kak Bunga udah siap, Kak? Ya, sudah Kak Eca. Waktunya 20 menit ya, Ibu? Waktunya 15 menit saja. Kak Bunga, waktunya 15 menit. Oke. Maksimal. Boleh ditayangkan pertanyaannya, boleh ini sekali lagi dulu kan? Iya, iya boleh Ibu. Silakan. 15 menit ya maksimal. Ani sudah membina hubungan dengan Anton selama 3 tahun. Tiba-tiba saja Anton memutuskan tali kasih mereka. Ani bak layangan putus tali, merasa frustrasi dan mencoba mengakhiri hidupnya. Mengapa Ani mengambil keputusan nekat seperti itu? Menurut Anda, apakah tindakan Ani berlebihan? Bukankah ada pepatah patah satu tumbuh 1000? Silakan Ibu dan Bapak dibahas dalam kelompoknya. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.